Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sejarah dan konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia. Nah, saya harap teman-teman bisa menyaksikan atau menyimak pembahasan materi pada kesempatan kali ini dari awal sampai akhir. Dikarenakan teman-teman semua harus menuliskan kembali materi yang sudah saya jelaskan nanti di buku catatan. Oke, mungkin langsung saja ke pemateriannya. Selamat menyaksikan. Manusia dan sejarah tentunya tidak dapat dipisahkan. Pertanyaannya, apakah makhluk hidup selain manusia tidak mampu membuat sejarah? Ataukah hanya manusia saja yang mampu membuat sejarah? Apakah terlalu arogan untuk mengatakan bahwa tanpa keberadaan manusia, sejarah tidak akan pernah tercipta? Kemudian, seberapa pentingkah peran manusia dalam sejarah? Apa ciri-ciri peristiwa sejarah? Bagaimana hakikat dan ruang lingkupnya? Nah, maka sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan yang bersifat filosofis pada pertemuan kali ini. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian sejarah. Pengertian sejarah secara umum adalah ilmu yang mempelajari peristiwa penting yang benar-benar terjadi pada masa lampau yang terjadi pada kehidupan manusia, benar-benar disusun berdasarkan bukti peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Maka dari itu, pengertian tersebut mencakup ke dalam konsep ilmu, peristiwa penting, masa lampau, dan juga manusia. Nah, secara etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, seperti yang diungkapkan oleh Sidi Ghazalba, yaitu syajaratun, yang artinya pohon. Nah, pohon ini sebagai simbol kehidupan, berakar tunggal, semakin tumbuh semakin membesar, dan memiliki ranting-ranting yang akan berpengaruh di masa depan. Kemudian, tokoh yang dikenal sebagai bapak sejarah yaitu Herodotus, karena ia adalah sejarawan pertama yang diketahui mengumpulkan bahan-bahannya secara sistematis, menguji kebenarannya sampai batas tertentu, dan menyusun dalam bentuk narasi yang terstruktur secara jelas. Kemudian, sifat peristiwa sejarah adalah rekonstruksi peristiwa masa lalu yang bersifat penting, objektif, abadi, dan unik. Nah, arti penting di sini artinya sesuatu yang berpengaruh secara luas. Kemudian, abadi artinya pantas untuk dikenal, serta objektif artinya apa adanya sesuai dengan fakta, dan unik hanya terjadi dalam satu kali. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai keterkaitan antara konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia. Nah, hubungan manusia dengan ruang dan waktu tidak dapat dipisahkan. Setiap peristiwa sejarah yang dialami oleh manusia pada masa lampau berlangsung dalam ruang dan waktu tertentu. Tidak ada peristiwa yang terjadi tanpa ada ruang atau wilayah tertentu. Nah, dengan adanya ruang, maka memungkinkan sejarawan melakukan pengelompokan peristiwa sejarah berdasarkan tempat, seperti sejarah lokal, sejarah daerah, sejarah nasional, sejarah kawasan, dan sejarah dunia. Kemudian, ruang menitik beratkan pada aspek tempat di mana peristiwa itu terjadi, sedangkan adanya konsep waktu menunjukkan kapan terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Jadi, suatu peristiwa sejarah tidak mungkin terjadi apabila melewati ruang, begitu pula dengan waktu. Jadi, intinya antara konsep ruang dan waktu
dalam sejarah itu saling berkesinambungan satu sama lain. Nah, konsep kesatuan waktu dalam sejarah terbagi menjadi tiga, yaitu masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Jadi, kesimpulannya, ilmu sejarah merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari tentang masa lalu, atau secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang artinya pohon. Nah, kemudian keterkaitan antara konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia ini tidak dapat dipisahkan. Artinya, saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini kalian ada tugas pada pertemuan kali ini, harap ditulis di buku catatan, kemudian tugas tersebut dikumpulkan ke Google Classroom. Nah, jadi hasil kerja kalian itu difotokan, kemudian dikirimkan foto tersebut di Google Classroom. Nah, tugasnya yang pertama, apa itu masa lalu? Yang kedua, kapan masa lalu dimulai? Yang ketiga, kapan masa lalu berakhir? Yang keempat, apakah semua masa lalu adalah sejarah? Dan yang terakhir, yang kelima, siapa saja yang dapat membuat sejarah? Nah, saya harap semoga pertanyaan-pertanyaan tersebut oleh kalian dikerjakan di buku tulis dan kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Nah, setelah kalian menyaksikan atau menyimak mengenai materi yang sudah saya jelaskan tadi, jangan lupa juga materi yang tadi sama kalian ditulis kembali di buku catatan, kemudian difotokan dan dikirimkan di Google Classroom. Karena foto tersebut atau hasil catatan kalian itu dijadikan absen itu, jadi yang mengirimkan ke Google Classroom itu dianggap hadir, dan yang tidak mengumpulkan itu tidak dianggap hadir atau alfa. Nah, sama saya ditunggu hari ini. Mungkin sekian saja pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.